Evolusi manusia adalah proses panjang perubahan yang terjadi pada tubuh manusia. Ada ilmuwan yang berteori kalau manusia berasal dari kera, karena perilaku yang dimiliki semua manusia berasal dari nenek moyang yang mirip kera, kemudian berevolusi selama sekitar 6 juta tahun lamanya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah evolusi manusia sudah mentok sampai di sini saja? Apakah mungkin kita masih bisa berevolusi menjadi makhluk yang lebih superior lagi? Mungkin jawabannya bisa kita temukan di kota New Orleans, tempat di mana terjadi sebuah transaksi obat-obatan terlarang di pelabuhan kota New Orleans. Seorang pria bernama Biggie yang juga penyuplai obat-obatan terlarang terbesar memperkenalkan sebuah inovasi baru, sebuah pil yang mereka namakan Power. Pil ini mereka ciptakan untuk membantu manusia mencapai evolusi tertingginya. Biggie menjelaskan kalau pil ini dapat memberikan kekuatan super bagi siapa saja yang mengkonsumsinya. Setiap orang dapat kekuatan yang berbeda-beda dan juga unik tergantung fisik si pengguna. Namun kekuatan tersebut hanya bisa bertahan selama 5 menit saja. Newt, seorang pengedar yang cukup punya nama di kota New Orleans, kurang yakin dengan apa yang dikatakan Biggie. Sehingga Biggie memberikan dia satu pil untuk dia coba secara cuma-cuma untuk membuktikan apakah yang dikatakan Biggie benar, sebelum dia mengedarkan dan menjual obat-obatan ini di seluruh kota New Orleans. Beberapa minggu kemudian, kabar mengenai pil ini pun langsung tersebar di seluruh media New Orleans. Ini menjadi salah satu obat-obatan paling dilarang di kota. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Robin yang juga menjadi salah satu penyuplai pil kekuatan ini. Rencananya di malam ini dia akan bertemu dengan calon pembeli pil kekuatan. Namun bukannya mendapatkan untung, para calon pembeli tersebut mereka malah berusaha merampok Robin yang menyembunyikan identitasnya kalau sebenarnya dia adalah seorang perempuan. Tapi aksi pencurian mereka gagal ketika detektif Frank datang. Salah satu dari mereka masih tetap ingin mencoba menelan pil itu untuk menyelamatkan mereka. Si detektif pun menantang dia untuk menelan pil itu untuk melihat kekuatan apa sih yang dia dapatkan. Karena sebenarnya banyak juga yang mendapatkan hasil zonk setelah mengkonsumsi pil tersebut. Mendengar itu dia pun ragu menelan pil tadi dan memilih kabur meninggalkan Robin dan detektif Frank. Go. Sebenarnya antara Robin dan Frank saling kenal satu sama lain. Dan detektif Frank juga adalah salah satu orang yang mengkonsumsi pil kekuatan ini. Yeah, thanks. It's mine. Get on. Sementara itu di kota lain, seorang pria bernama Arthur mencari keberadaan di mana Newt, dia yang sebelumnya melakukan transaksi di pelabuhan. Dia pun pergi ke sebuah pemukiman yang disinyalir kalau si Newt berada di sana dan menjual pil kekuatan itu dari tempat tersebut. Dia berpura-pura sebagai salah satu suruhan dari pria bernama Simon yang juga kebetulan kenalan dari Newt. You alone? Are we all? Ketika menyelinap masuk, terlihat perbedaan bentuk fisik dari tubuh Newt yang artinya ini adalah efek samping dari penggunaan pil kekuatan. Tujuan Arthur menemui Newt untuk mencari tahu siapa sebenarnya orang yang menyuplai mereka pil-pil kekuatan ini. Melihat kalau kondisi dia terpojok, Newt kembali mengkonsumsi pil kekuatan. Newt berubah menjadi sosok penuh api. Seluruh api telah menyelimuti tubuhnya. Dengan bantuan pil tersebut, dia mencoba untuk menyerang Arthur. Ketika pil tersebut mencapai batasnya, Newt kembali menambah dosis penggunaan pil kekuatan ini. Namun tindakannya itu menyebabkan dia overdosis. Tubuhnya pun meledak dikarenakan tubuhnya sudah tidak mampu menahan dampak dari pil tersebut. Ketika Arthur tidak sadarkan diri, dia teringat sebuah peristiwa di mana anak perempuannya diculik. Inilah salah satu alasan kenapa dia mencari siapa penyuplai pil kekuatan ini, karena berhubungan dengan penculik anak perempuannya. Memang dia tidak banyak mendapatkan informasi dari Newt, tapi dia sempat mengambil ponsel milik Newt yang berisikan percakapan antara dia dengan seseorang yang sering mengambil pil kekuatan darinya. Robin, Yeah. you late. Text your cousin for me, baby.
That's a pretty big car. Ternyata Robin adalah sepupu Newt. Selama ini, dari dialah Robin mendapatkan pil kekuatan tersebut dan menjual pil tersebut di kota New Orleans. Robin sendiri ini masih duduk di bangku sekolah. Alasan Robin menjual obat-obatan terlarang ini karena dia tidak punya pilihan lain. Karena cuma dengan cara ini dia bisa mendapatkan uang lebih cepat untuk membantu membeli obatan ibunya yang sakit. Sebenarnya Robin sendiri bercita-cita menjadi seorang rapper. Namun ketika dihadapkan dengan keramaian, dia masih belum pede untuk melakukan rapper di depan umum. Well then, why don't you get up and rap for us? Arthur pun mengirimkan pesan ke Robin yang berisikan kalau hari ini mereka akan melakukan transaksi di tempat biasa, seolah-olah dia ini adalah Newt. Sementara itu di tempat lain, Detektif Frank dan kepolisian New Orleans dihadapkan dengan situasi di mana salah satu bank dirampok oleh seorang pria yang menggunakan pil kekuatan. Sehingga mereka kesulitan untuk menangkap si pelaku karena pelaku perampokan menyandra para nasabah dan juga seluruh staf bank. Situasi semakin sulit ketika kepolisian New Orleans diminta untuk mundur oleh beberapa pria yang mengaku kalau mereka ini dari FBI, sehingga kapten kesal. Detektif Frank pun mengambil sikap atas kasus perampokan ini. Diam-diam dia menyusup dari belakang dan mengkonsumsi pil kekuatan. Detektif Frank nggak tahu kalau si pelaku pengguna pil kekuatan juga. Dia mampu berkamuflase, sehingga sulit untuk mencari tahu di mana keberadaannya, bahkan untuk menangkapnya. Adegan kejar-kejaran pun terjadi. Detektif Frank kesulitan mencari si pelaku yang bisa berkamuflase. Sampai ketika di sebuah gang, si pelaku menembakkan senjata milik Detektif Frank. Kapten melihat kejadian ini sadar kalau salah satu anak buahnya mengkonsumsi pil kekuatan yang selama ini mereka haramkan di kepolisian. Mengetahui kalau Frank mengkonsumsi pil kekuatan, Kapten pun marah dengan apa yang dilakukan sedetektif. Terjadi perdebatan antara mereka. Detektif menganggap kalau memang mereka harus setidaknya mengkonsumsi pil ini, karena musuh mereka juga sekarang adalah para pengguna pil kekuatan. Karena kalau tidak dibantu dengan pil tersebut, pasti mereka akan kesulitan dengan para pengguna pil kekuatan yang melakukan tindakan kejahatan. Setelah itu Kapten menunjukkan foto Arthur. Kapten berkata kalau Arthur lah yang menjadi pemasok pil kekuatan di seluruh New Orleans. Padahal sebenarnya Arthur sendiri mencari Biggie, yang juga penyuplai sebenarnya. Kapten berkata, supaya detektif menangkap Arthur, dia harus menangkap Arthur untuk membersihkan namanya di kepolisian, juga membersihkan kota New Orleans dari pil kekuatan ini. Sementara di tempat lain, Arthur masih menunggu kedatangan Robin. Yang membuat dia semakin kaget adalah, Robin ini adalah seorang wanita, dan juga usianya masih terbilang sangat muda. Dengan sengaja, Arthur merobek ban motor Robin, dan dari belakang, dia langsung menyerang Robin, kemudian membawa dia ke sebuah tempat untuk diinterogasi. Let you out and you start crying, I'm gonna pay a little visit to Irene. Dia menanyakan siapa bandar dari pil kekuatan ini. Bahkan, dia mengancam kalau dia tidak akan segan-segan akan menghabisi nyawa Robin dan juga ibunya kalau dia masih tidak mau membuka mulut dari siapa Newt mendapatkan pil power ini. Look close, is that Biggie? I don't know. No shit. You don't know? I'm gonna knock your ass out and I'm gonna go kill your mother. Mereka pun pergi ke Hong Kong Market karena Newt pernah berkata kalau terjadi apa-apa dengannya Robin bisa melaporkan hal ini ke tempat tersebut. Dia juga sempat mengirimkan pesan ke detektif kalau dia butuh pertolongan. You trust her? She's connected to every cartel in South America. Sementara itu, Biggie bersama bandar pil yang sebenarnya, seorang wanita bernama Garner. Di malam itu mereka akan melakukan transaksi pil kekuatan dengan salah satu wanita paling berkuasa di Amerika Selatan. It's not just the product. These pills will topple governments. Wait here. Kembali ke Robin, dia dibawa ke sebuah ruangan di belakang toko. Di sana dia bertemu dengan seorang pria, kemudian menjelaskan kalau Newt sudah tidak ada. Robin juga menjelaskan kalau dia di sini bersama seorang pria yang menghabisi nyawa Newt. Mendengar hal itu, pria tadi pun mengkonsumsi pil kekuatan untuk menghadapi Arthur. Di dalam kargo, Arthur mengetahui informasi kalau selama ini pil itu ditanamkan chip yang melacak para konsumen dan kekuatan apa yang mereka dapatkan dari pil tersebut. Selama ini pemerintah menguji pil itu ke masyarakat New Orleans.
Dan sekarang Biggie yang merupakan tangan kanan bandar besar akan mempresentasikan pil itu ke sebuah tempat di kota New Orleans. Dikarenakan pil kekuatan ini sudah cukup terkenal di kota New Orleans, mereka berencana untuk menyebarkan pil ini ke seluruh dunia. Kalau kalian ingat pria sebelumnya, dia mengkonsumsi pil yang mampu meregenerasikan tubuhnya, bahkan peluru yang bersarang di tubuhnya keluar dari tubuhnya. Arthur menerima banyak luka di tubuhnya. Dia memohon ke Robin untuk membawa dia ke rumah sakit terdekat karena banyak cairan merah yang keluar dari tubuhnya. Namun Robin malah membawa dia ke klinik hewan tempat ibunya bekerja dan merawat luka tembakan di tubuhnya. Sementara itu detektif yang menerima pesan Robin pergi ke tempat kediamannya yang ternyata ibu Robin sedang diinterogasi oleh pihak FBI yang menanyakan di mana keberadaan Robin. Dengan sigap, detektif menyamar seolah dia ini adalah suami ibunya Robin, kemudian merekam para petugas itu supaya viral di media sosial kalau ada petugas yang tidak menunjukkan surat tugas pemeriksaan. Singkat cerita, detektif pun membuntuti para petugas tadi untuk mencari tahu kemana dan untuk siapa mereka ini bekerja. You did this? Yeah. This is for dogs. Begitu juga dengan Arthur yang sudah pulih. Dia berniat pergi ke sebuah tempat yang akan dilangsungkannya pengujian pil tanpa efek samping dilangsungkan. Robin pun menawarkan kalau dia bisa mengantarkan Arthur ke tempat yang dimaksudkan, tapi dengan bayaran $5.000. Lagi pula selama ini dia sudah cukup membantu Arthur. Contohnya merawat lukanya, ya biarpun sebelumnya mereka sempat bersinggungan. Selama di perjalanan, Arthur menceritakan kalau dia mencari putrinya yang diculik. Karena sebenarnya dia ini adalah mantan militer Amerika. Dia juga menjadi subjek penelitian sebuah organisasi bernama Telois. Mereka berhasil menciptakan pasukan khusus yang mempunyai kekuatan super. Namun sayangnya para angkatan militer tersebut tidak bisa mengkontrol kekuatan mereka termasuk Arthur. Sehingga penelitian itu pun diberhentikan sementara. Beberapa tahun setelah itu, Tracy anaknya pun lahir. Selama hidupnya Tracy tidak pernah sakit sekalipun. Bahkan semakin dia dewasa, semakin memperlihatkan kalau dia bukan seperti manusia pada umumnya. Artinya hasil perubahan gen dalam tubuh Arthur diwariskan ke dalam darah Tracy. Bahkan putrinya tidak perlu meminum pil kekuatan. Ketika bercerita tentang Tracy, Arthur teringat dengan kejadian bagaimana dia kehilangan putrinya. Sampailah mereka di sebuah tempat yang menjadi tempat pengujian pil kekuatan. Welcome to Project Power. Biggie menjelaskan para calon investor kalau perusahaan Telois bisa menjadi perusahaan terkuat di dunia. Pil kekuatan ini akan membantu manusia mencapai evolusinya. Memang ada efek samping dari pil ini, namun mereka tidak perlu khawatir karena perusahaan Telois sudah menciptakan sebuah tangki yang bisa meminimalisirkan efek samping pil tersebut. Evolution has given animals countless abilities. We can only And with your investment, one day a pill that lasts forever. Sementara di luar, Robin bertemu dengan detektif yang mencari keberadaan Arthur. Berbeda dengan yang diketahui Robin, setahu dia Arthur melakukan semua ini untuk mencari putrinya yang diculik. Sementara itu, info yang diterima detektif si Arthur adalah bandar besar dari pil kekuatan ini, sehingga dia harus menangkap Arthur untuk membersihkan namanya di kepolisian. Kembali ke tempat pengujian, Biggie mengundang salah satu investor untuk menguji pil ini dan juga tangki penahan efek samping dari pil kekuatan. Aksi Arthur yang diam-diam menyeluduk masuk diketahui oleh anak buah Biggie sehingga terjadilah keributan di tempat tersebut. Just like Frozen. Sialnya untuk wanita yang menjadi bahan uji coba pil kekuatan mulai mengalami efek samping dari pil tersebut. Ketika tangki yang menahan efek samping mengalami malfungsi. Sekarang posisi Biggie terpojok sehingga mau tidak mau dia memberitahukan di mana putrinya Arthur ditahan. Selama ini mereka memproduksi pil dan menjadikan putrinya bahan uji coba di sebuah kapal bernama Genesis. Namun yang tidak dia tahu, dari belakang ternyata detektif sudah datang dan langsung menodongkan senjatanya untuk menangkap Arthur. Di kesempatan itulah Biggie menelan pil kekuatan miliknya. Dia berubah menjadi manusia yang sangat besar. Seluruh tempat tersebut dihancurkan olehnya.
sampai di mana seluruh tempat tersebut meledak akibat ledakan gas yang sengaja dibuat oleh Arthur. Detektif Frank berhasil menangkap Arthur. Robin kembali mencoba menjelaskan kalau dia ini tidak salah. Apa yang diketahui detektif itu berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya. Namun tidak ada pilihan lain, detektif tetap membawa Arthur menuju kantor polisi. Tapi sebenarnya Arthur sengaja membiarkan dirinya ditangkap supaya bisa menjelaskan kalau semua ini adalah konspirasi. Bahkan pihak kepolisian pun ikut terlibat dalam ini semua. Buktinya, lab pengujian berada di kota New Orleans. Kemudian kepala polisi hanya mengirimkan detektif Frank untuk menangkap Arthur. Artinya, memang selama ini polisi bekerja sama, bahkan sudah disuap oleh perusahaan Telois, terutama si kapten. Arthur berkata ke detektif Frank setelah dia berhasil menyerahkan dirinya ke kapten. Tentu saja mereka akan menghabisi nyawa si detektif. Sementara untuk Arthur, dia akan dibawa ke kapal Genesis untuk kembali dijadikan kelinci percobaan bersama dengan putrinya. Untungnya detektif tersadar dan menerima penjelasan Arthur, kemudian berniat untuk membantunya. Singkat cerita, dibawalah Arthur ke sebuah pelabuhan tempat kapal Genesis bersandar. Diam-diam Robin mengikuti anak buah bandar ke dermaga, begitu juga dengan detektif yang sudah mengkonsumsi pil kekuatan menyeludup masuk untuk membantu menyelamatkan Arthur dan putrinya. Healthy cells in the process. Take them below. Salvage whatever genetic material you can. Give me Wallace. Is the major... Mengetahui kalau penyeludup sudah memasuki kapal Genesis, Garner pun memerintahkan seluruh anak buahnya untuk mencari keberadaan para penyusup ini. Robin berhasil menemukan Tracy dan membawanya ke tempat persembunyian. Sementara detektif dan Arthur harus berhadapan dengan para anak buah Garner yang sudah mengkonsumsi pil kekuatan. Akhirnya Arthur kembali bertemu dengan Tracy putrinya, namun momen haru itu terhenti ketika para anak buah Garner termasuk Garner mengejar dan mengkonfrontasi mereka. Di saat terpojok, apalagi ini masalah keselamatan putrinya, Arthur kembali mengambil tindakan nekat dengan cara mengkonsumsi pil kekuatan yang sebenarnya dia tidak ingin konsumsi lagi. Dari tubuh Arthur muncul ledakan energi yang membuat seluruh tempat tersebut porak-poranda. Bahkan energi dari tubuh Arthur menyelenapkan Garner, begitu juga dengan para anak buahnya. Tapi efek samping dari tindakannya itu hampir membuatnya kehilangan nyawanya sendiri. Untungnya Tracy punya kemampuan untuk menyembuhkan, sehingga Frank berhasil kembali dihidupkan. Setelah kejadian tadi malam, Frank dan putrinya Tracy kembali dipersatukan. Mereka pun memilih keluar dari kota New Orleans untuk memulai lembaran baru dalam kehidupan mereka. Sementara untuk Robin, Arthur menepati janjinya. Dengan uang itu, Robin tidak perlu lagi menjual obat-obatan terlarang untuk membeli obat ibunya. Nah, itu dia tadi film Project Power. Jika di Indonesia beredar pil kekuatan seperti ini, kekuatan apa yang ingin kalian punya? Sampai ketemu di film selanjutnya.